Kamu tahu nggak sih persamaan antara orang sukses dan orang gagal? Iya, betul. Orang sukses dan orang gagal itu sama-sama pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Setuju? Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal dalam mengarungi namanya kesulitan adalah satu, pola pikirnya, cara pandangnya. Orang sukses biasanya memandang kesulitan sebagai sebuah proses. Tapi kalau orang gagal memandang kesulitan itu sebagai sebuah hambatan, kendala, bahkan bisa dibilang ancaman dalam hidupnya. Tapi terkadang kita harus akui, namanya kesulitan itu ya memang susah. Tidak ada estetika dalam berproses. Maksudnya gimana? Tonton sampai habis. Ya, jadi memang namanya kesulitan itu bukan perkara seberapa kuat kita bisa melewati kesulitan itu sendiri. Yang paling penting dalam menghadapi kesulitan dalam hidup, yaitu kewarasan. Kita harus waras, kita harus sehat, kita harus bisa berpikir jernih untuk bisa membedakan kesulitan ini on the track dalam tujuan hidup kita atau ini sudah sangat melenceng. Dan ini nih yang sering disalahpahami sama kebanyakan dari kita ya. Ketika kita mengalami kesulitan, terkadang kita merasa orang lain harus tahu nih bahwa kita sedang mengalami kesulitan. Tapi nyatanya hal itu salah besar. Kenapa? Karena memang kesulitan sebenarnya bukan untuk dipameri. Tidak mesti orang lain melihat kesulitan kita atau melihat orang lain bisa menilai kita sedang berproses. Nggak perlu. Kesulitan esensinya bukan untuk itu. Kesulitan dalam hidup itu esensinya sebenarnya adalah untuk kita nikmati, untuk kita rasakan. Karena apa? At the end, ketika kita mencapai tujuan kita mencapai puncak kesuksesan kita akan punya cerita. Oh iya, dulu kita pernah A, pernah B, pernah C, pernah mengalami kesulitan-kesulitan tersebut dalam proses menuju kesuksesan kita. Ya, semuanya terlihat sangat mudah untuk dibicarakan, tapi kenyataannya sulit, betul. Sesuai dengan definisi kesulitan itu sendiri, sulit atau susah untuk dijalani. Contoh kita mau pergi keliling Eropa, kita mau foto di belakang Menara Eiffel, kita mau ya ke Colosseum misal, atau kita mau ke Old Trafford untuk pecinta MU. Tapi di sisi lain kita punya kesulitan, semisal kita hanya karyawan biasa yang setiap harinya selalu bergelut dengan namanya jam kerja 9 to 6 for example, contohnya seperti itu. Atau kita masih punya tanggungan hutang misal, atau juga kita misalnya masih berkutit dengan yang namanya gaji pas-pasan, atau mungkin ekstrimnya adalah di akhir bulan teman dekat kita adalah mie instan. Kalau kamu masih memandang kesulitan itu sebagai sebuah hambatan, kendala dibandingkan sebuah proses, maka kamu nggak akan berpindah dari posisi kamu sekarang. Kamu masih tetap harus berada pada posisi 9 to 6. Kamu tetap harus berada pada teman dekat kamu adalah mie instan tadi. No, bukan itu poinnya. Jadi di video ini gua mau buka nih, gua mau brainstorming dengan kalian semua bahwasanya kesulitan itu pasti. Orang sukses dan orang gagal itu pasti sama-sama pernah merasakan namanya kesulitan. Yang membedakan tadi mindsetnya, pola pikirnya, menganggap kesulitan itu bukan sebagai sebuah hambatan. Tantangan iya mungkin boleh, tapi bijaknya kita melabeli kesulitan itu sebagai sebuah proses. Walaupun berat, tapi kalau kita hanya berkutit pada posisi kita sekarang dan kita nggak berani untuk maju one step ke depan, maka ya hidup kita bakal begitu-begitu saja. Impian kita hanya sebagai mimpi yang sangat sulit untuk digapai. Sebagaimana kita akui di awal bahwasanya kesulitan itu memang nggak mudah, susah untuk diarungi, dilewati, dan kesulitan itu nggak cantik, nggak nyaman, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yakinlah bahwasanya kesuksesan itu harus melewati namanya kesulitan.
Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Seperti tadi contohnya kita mau pergi ke Eropa, tapi kita punya kendala, punya kesulitan yang namanya finansial misalnya, atau kita punya kendala yang namanya mental block. Kita merasa diri kita nggak layak untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Itu kesulitan-kesulitan itu, kalau kita berdiam diri saja, tidak bergerak untuk menghadapinya, kita menganggap itu sebagai hambatan, sebagai kendala, tanpa kita berpikir bahwasanya itu adalah satu kenikmatan yang harus kita lewati, ya kita hanya berada di posisi saat ini saja. Kita tidak akan bergerak lebih dekat kepada mimpi kita. Impian kita hanya menjadi mimpi kita saja, tak pernah bisa kita realisasikan. Justru karena kesulitan itu sangatlah susah, tidak mudah untuk dilewati, makanya hanya orang yang serius dan hanya orang yang mau untuk bisa bergerak melewatinya yang mampu bertahan. Kalau kita mau sedikit saja merefleksikan diri kita, berpikir sejenak, atau mengkritisi, kenapa sih para pendaki gunung bisa mencapai puncak, padahal puncak gunung ini tidak mudah untuk dilewati. Jawabannya apa? Mereka punya mental dan tekad yang kuat untuk bisa mencapai puncak. Capek nggak sih untuk bisa mencapai puncak? Jelas capek. Makanya mereka butuh namanya perbekalan. Minum, makan, tenda, dan lain-lain. Yang itu semua dibutuhkan ketika menghadapi kesulitan menuju puncak tadi. Jadi intinya, poinnya adalah kita harus bisa mempersiapkan segala kemungkinan, baik yang baik dan yang buruk, untuk bisa menggapai tujuan kita. Contoh, kalau kamu mau punya mobil sedangkan gaji kamu saat ini hanya UMK misalkan, dan kalau menurut penghitungan di atas kertas kamu butuh 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya itu lebih baik dibandingkan kamu hanya berdiam diri menganggap impian kamu membeli mobil itu hanya mimpi. Jadi kamu harus melewati kesulitan itu. 5 tahun kamu harus bisa mengorbankan dalam tanda kutip segala keinginan hasrat kamu yang tidak sejalan dengan namanya tujuan kamu membeli mobil. Dan ingat tadi, menuju puncak itu tidak mudah. Menuju puncak itu butuh pengorbanan, dan juga tidak hanya berkorban, butuh bekal dan persiapan. Jadi kalau kamu saat ini merasa, gue dari dulu kok begini-begini aja ya, kok susah banget ya mau beli mobil aja misal, kok susah banget ya mau pergi ke keliling Eropa misal, kok orang lain, kok teman gue gampang gitu, berarti tandanya kamu belum bisa menikmati kesulitan, kendala yang ada dalam hidup kamu. Dan tandanya berarti saat ini juga kamu harus bisa bergerak maju untuk bisa melewati kendala-kendala yang sudah kamu bayangkan tadi. Bukan hanya berdiam diri di saat posisi saat ini, tapi kamu juga harus berani maju, mempersiapkan segala kemungkinan baik dan buruk untuk bisa mencapai tujuan kamu tadi. Pertanyaannya, dalam menghadapi kesulitan itu, posisi kamu sudah benar apa belum? Kamu sudah dalam track menuju kesuksesan kamu apa belum? Kamu perlu refleksi. Semoga bisa dipahami.